warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar lewat daring. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang reklame. Tapi sebelum itu mari kita awali dengan bacaan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Oke, anak-anakku, reklame. Tapi sebelum itu ada materi susipan untuk kalian, hadis Nabi tentang akhlak, ya. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kalian dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang punya akhlak yang buruk. Manusia harus berperangai sebagaimana mestinya manusia. Manusia harus berperilaku atau berakhlak sebagaimana manusia. Jangan sampai kita manusia tapi berperilaku seperti hewan. Atau bahkan lebih, kita berperangai seperti setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki akhlak yang baik, baik itu akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama, akhlak kepada adik, kepada kakak, kepada teman. Tentunya kalian harus berakhlak dengan baik. Oke, anak-anakku sekalian, reklame yang akan kita bahas menjadi pembahasan kita kali ini. Reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ini reklame. Jadi media untuk menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa yang dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik, itu reklame. Nah, reklame yang baik itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, reklame yang baik itu harus mencolok. Jadi dari kejauhan itu sudah kelihatan mencolok. Jadi dari kejauhan itu sudah harus bisa dilihat orang. Itu syarat reklame yang baik. Yang pertama harus mencolok. Yang kedua harus jelas. Kata-katanya harus jelas. Jangan sampai kata-katanya membuat ambigu atau sulit untuk dimengerti. Jadi seperti itu, jelas. Misalnya susu cap enak, berarti mantap. Jadi kata-katanya itu jelas, enggak panjang-panjang. Gitu. Syaratnya yang ketiga harus menarik. Jadi dilihat itu apa ya? Oh ya, suka aja kalau kita melihat reklame itu. Jangan sampai orang baru melihat saja sudah tidak suka. Jadi tampilannya harus menarik. Syarat reklame yang ketiga itu tampilannya harus menarik. Jangan sampai reklame tampilannya tidak menarik sama sekali, maka produk yang ditawarkan juga tidak akan laku. Yang keempat, syarat reklame yang baik itu harus jujur. Jadi apa yang ada di produk itu ya benar yang disampaikan dalam reklame itu. Jangan sampai produknya rasanya asam, di reklame rasanya manis. Jangan sampai. Ya. Nah, itu berarti tidak jujur. Atau lagi produknya pedas, ternyata di reklamenya
manisnya kan ini tidak jujur. Jadi harus barangnya misalnya manis ya di reklame ditulisnya manis. Kalau barangnya di situ pahit ya harus ditulis pahit. Nah, artinya di situ eh, harus mengandung pesan yang jujur dan benar, tidak menipu. Untuk yang selanjutnya, syarat reklame yang baik harus dilakukan berulang-ulang. Jadi jangan satu kali aja dipasang di situ aja, tapi di tempat-tempat yang lain harus dipasang juga supaya apa? Orang melihat itu oh hafal. Nah, kalau sudah hafal, tentunya produknya juga dikenal. Kalau sudah dikenal, orang mau beli. Nah, gitu. Itu syarat-syarat reklame yang baik. Ya, antara yang pertama harus mencolok, yang kedua harus jelas, yang ketiga harus menarik, yang keempat harus jujur, dan yang kelima dilakukan berulang-ulang. Itu syarat reklame yang baik. Macam-macam reklame banyak sekali anak-anakku. Yang kita bahas tidak semuanya, jadi hanya beberapa saja. Macam-macam reklame yang pertama ada iklan. Nah, itu juga termasuk reklame. Kemudian ada spanduk, ada brosur, ada embalas, ada poster, dan ada baliho. Nah, 6 ini yang akan kita bahas. Sebenarnya masih banyak macam-macam dari reklame. Nah, yang akan kita bahas ada iklan, spanduk, poster, baliho, brosur, dan embalase. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah iklan. Nah, iklan ini adalah reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual. Nah, bentuk visual bisa tulisan, bisa gambar. Nah, iklan yang sering kita jumpai itu biasanya iklan di TV. Itu sering kita jumpai. Ada juga iklan layanan masyarakat seperti ini. Nah, ini iklan layanan masyarakat. Selamatkan gigimu dari kuman. Nah, ini pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Nah, ini membuat sebuah iklan layanan masyarakat. Nah, ini contoh lagi iklan ini iklan di koran ya, yang biasanya kecil-kecil ya, dijual segera HP Sega Cell. Nah, kondisi bagus, garansi 1,8 juta nego, hubungi sekian-sekian. Nah, ini iklan juga, iklan di media cetak biasanya. Nah, ini iklan di TV yang biasa kita tahu. Maaf, saya tetap di sini membuat mengambil salah satu produk karena memang di sini contohnya iklan ya. Saya tetap mengeluarkan produk tapi tidak masalah. Bukan berarti saya promosi ini tidak ya. Nah, ini iklan ya. Kita ke jenis yang kedua, spanduk. Nah, spanduk ini reklame yang memuat informasi komersial atau non komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan kain dan jenisnya dibentangkan di dua tiang. Nah, cirinya spanduk dibentangkan di dua tiang. Ya, biasanya ditempatkan di tempat strategis dan ramai. Banyak ya spanduk ini. Contohnya ini yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya kan, germas ini jaga diri dan keluarga dari COVID ini dibentangkan biasanya di puskesmas, dibentangkan di kelurahan itu biasanya. Terus ini kemarin PPDB, nah, biasanya ini juga dibentangkan. Ini contoh spanduk. Yang selanjutnya brosur. Nah, brosur ini reklame yang dibuat pada selembar kertas, ya, pada selembar kertas. Nah, dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Nah, ini biasanya disebarluaskan langsung agar dibaca oleh konsumen atau targetnya. Nah, contoh, biasanya kalau kamu mau makan di restoran itu pasti ada brosurnya. Nah, ada lembar kertasnya, terus ada gambarnya lah seperti ini. Ada harganya di situ. Itu
brosur. Jadi selembar kertasnya, reklame yang dibuat pada selembar kertas. Terus ini juga sering kamu jumpai biasanya kalau jalan-jalan di Surabaya. Di pinggir jalan-jalan itu banyak yang mengedarkan ini, ya. Ya, ini brosur. Ini juga brosur, misalnya brosur penerimaan siswa baru, banyak sekali brosurnya. Jenis reklame selanjutnya adalah embalase. Embalase. Ini berarti kan embalase adalah reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Jadi langsung ditempatkan pada kemasan produk yang berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Jadi fungsinya sebagai daya tarik yang pertama, yang kedua pemberitahuan dan informasi tentang produk tersebut. Jadi reklame yang ada pada bungkus produknya. Contohnya seperti ini. Nah, ini embalas ya. Embalas langsung pada produknya. Iklan ya, reklame yang langsung ada pada kemasannya. Nah, ini juga. Ini namanya embalase. Ya. Oke, langsung pada bungkus produknya. Itu ciri dari embalase. Ya, yang selanjutnya jenis reklame selanjutnya adalah poster. Nah, poster ini berupa selembaran kertas mirip dengan brosur tapi beda ya. Ini ada gambar dan tulisan semenarik mungkin. Biasanya tulisannya ringkas. Beda dengan brosur. Kalau brosur lengkap, mulai apa-apanya terlengkap semuanya. Ini beda sekali. Ini sangat singkat. Nah, seperti ini. Ada poster etika bersin, ada ayo tanam pohon untuk masa depan. Nah, terus ada poster area wajib menggunakan masker dan lain-lain. Ini poster ya. Yang selanjutnya baliho. Nah, baliho. Baliho itu apa? Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar tulisan menarik dan informatif dengan ukuran sangat besar ya. Biasanya ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar biasanya di tengah-tengah jalan raya. Nah, biasanya sifatnya semi permanen. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini lihat. Itu sang baliho yang sangat besar. Mobil kelihatan kecil banget deh. Ya. Ini baliho. Ini juga baliho ya. Nah, di situ. Jadi apapun alasannya katakan tidak untuk merokok. Nah, ini ya. Ini baliho. Jadi biasanya ditempatkan di jalan raya, di tepi-tepi jalan raya itu seperti ini. Baliho ya. Demikian penjelasan dari beberapa reklame. Sekarang tugas kalian adalah membuat reklame jenis apapun. Bisa iklan, bisa embalase, bisa baliho, bisa poster dan lain-lain. Satu saja. Silakan kamu gunakan gambar manual bisa atau dengan menggunakan komputer atau gadget kalian. Jadi bisa kalian gambar manual bisa, atau kalau kamu sudah canggih bisa menggunakan komputer atau gadget. Nah, jangan lupa cantumkan nama dan nomor absen kalian di hasil karyamu. Terserah nih, mau kamu mengiklankan apapun boleh, mau membuat reklame apapun boleh. Yang penting nanti di situ benar-benar itu hasil karyamu. Jangan lupa cantumkan nama dan nomor absen di hasil karyamu. Jadi di hasil karyanya itu ya. Ya, boleh menggunakan komputer, boleh menggunakan gadget, boleh menggambar manual atau membuat manual. Nah, tugas kalian ini silahkan kirim via WhatsApp pribadi saya ya. Saya tunggu. Sangat mudah kan tugasnya? Nah, jadi untuk selanjutnya
Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.